Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi gini pertanyaan Bu Maria. Itu yang di Anambas itu loh Bu. Jadi kalau penduduk sekitar sih biasa aja, misalnya bawa nasi dari rumah, terus bawa ikan goreng dari rumah, bawa sambal dari rumah, terus mereka metik itu langsung dimakan, Pak. Memang ada jenis yang konon agak keras itu ya, dia memang mereka nggak makan, yang katanya itu jenis batu begitu. Mau tanya. Nah, moga-moga silakan. Makasih Pak Singgih. Langganannya aku kangen kalau nggak seminggu nggak ketemu Pak Singgih itu rasanya. Pak ini saya termasuknya orang underdeveloped nih. Aku baru dengar apa namanya bahwa rumput laut itu ada yang jenis anggur ya, anggur laut. Setahu saya ya namanya rumput laut itu ya semacam yang kayak pakis-pakis yang dijual itu Pak. Nggak taunya ada yang rumput laut, ya apa yang anggur ya. Saya ingin tanya di sini. Anggur laut ini pemanfaatannya apa bisa langsung dimakan begitu saja? Namanya anggur tapi tadi disebut-sebut kok rasanya pedes sih, nggak ada manisnya ya. Rasanya pedas katanya. Terus itu sebenarnya kalau kita mau mempromosikan sesuatu itu kan mestinya harus tahu apa namanya mekanisme penggunaannya seperti apa. Terus tadi budidayanya seperti apa. Kemudian manfaatnya yang penting Pak, kalau dikaitkan dengan sekarang ini masa pandemi COVID-19 ini, apakah anggur laut ini kalau kita konsumsi banyak-banyak, apakah khasiat daripada anggur laut ini dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh? Terus kalau bisa, tolong dong digambarkan pohon industri daripada pemanfaatan anggur laut tadi. Itu prospek atau demand terhadap anggur laut itu seberapa besar ya, seberapa jauh? Karena terus terang aku anggur laut itu baru ini sekarang ini loh. Terus kemudian itu tadi masker itu saya penasaran banget. Itu pembuatan maskernya itu bagaimana? Apakah anggur laut ini juga mengandung serat-serat? Kan itu kalau maskernya apakah dibuat seperti apa? Saya belum kebayang. Bo, kalau ada fotonya di fotoin dong, ditampilkan foto masker anggur laut itu seperti apa yang berdasarkan anggur laut. Makasih Pak Singgih. Udah. Jadi gini, anggur laut itu seperti tadi diutarakan oleh Bu Maria ya. Sebetulnya ada dua jenis yang sudah banyak, yang sudah umum begitu disebut dengan anggur laut atau green caviar ya, atau latoh atau ini tadi, yaitu Caulerpa lentilifera satu, dua Caulerpa racemosa Bu. Nah, dari dua jenis itu, yang Caulerpa lentilifera itu biasanya sedikit lebih kecil. Jadi bentuk anggurnya ya lebih kecil gitu, rasanya lebih soft, keras gitu, tapi soft, lembut begitu. Anunya apa rasanya itu banyakan yang umami. Jadi gurih. Nah, gurih itu lebih dominan. Nah, kalau yang racemosa itu memang ada rasa pedasnya, Bu. Bentuknya sedikit lebih besar, jadi satu. Ibu tahu kelenteng nggak? Agak kecil. Nah, kelenteng segitu itu. Jadi tidak seanggur. Memang kecil, Bu. Tidak seanggur-anggur, tidak mungkin susah dibayangkan kalau seanggur-anggur itu lumayan besar. Kalau yang seanggur-anggur itu ada yang namanya rumput laut botol, Bu. Rumput laut botol itu agak seanggur-anggur tapi bentuknya agak memanjang. Kalau anggur termasuk anggur sultana, namanya sultana kalau ini agak memanjang. Nah kalau ini enggak, lebih kecil lagi, makanya dinamakan green caviar. Jadi cuman mungkin setelur-telur ikan. Nah, kacang hijau lah gampangnya, sekacang hijau itu.
Nah itu. Tapi kalau yang belarak tadi bentuknya kayak bulu ayam, Bu. Jadi ya kayak belarak itu, cuman kecil ininya. Itu rasanya juga agak pedas. Memang kandungan masing-masing mempunyai kandungan gizi dan kandungan bahan-bahan yang berbeda. Kayak misalnya Racemosa. Racemosa itu kandungan kolerpinnya. Kolerpin itu biasanya yang membuat kita agak geliang ya, bisa digunakan sebagai anestesi. Ya. Itu kandungannya agak tinggi. Ya. Jadi kalau Ibu tadi menyebutkan berapa banyak bisa kita makan, bisa konsumsi, itu memang kalau kebanyakan geliang. Selama ini masih aman. Orang-orang yang mengkonsumsi cukup banyak, yang senang makan kolerpa itu masih aman, tidak ada yang sampai kolaps atau justru bahkan meninggal, tidak ada. Ya. Yang ada adalah ya tadi ada efek, tidak ada efek sampingnya, tapi ada efek, itu katanya efek tengah atau efek depan. Itu manfaat. Nah, jenis-jenis kolerpa, jenis-jenis anggur laut itu ada yang mempunyai sifat antioksidan, Bu. Antioksidan itu sudah terbukti ya. Kemudian ada juga yang mempunyai sifat atau sebagai obat penurun tekanan darah, ya, penurun tekanan darah. Kemudian ada yang bahkan ada yang anti kanker, ya. Jadi beberapa referensi juga menyebutkan bahwa kolerpa jenis-jenis tertentu itu seperti ulva juga itu ada bahan aktif yang mengandung anti kanker. Nah, untuk COVID ini terus terang kami di kantor belum pernah mencoba khusus spesifik untuk COVID, Bu. Nah, ini saya kira perlu penelitian tersendiri. Bu Nuni, monggo. Iya. Iya. Teman-teman saya SMA di Kudus itu sering pada makan latoh itu, dimakan dengan bumbu pecel biasanya. Nah, mereka pamer-pamer dan ngomong, tapi nggak bisa kirim ke Jakarta karena akan cepat rusak. Nah, pertanyaannya, bagaimana penanganan misalnya packagingnya untuk kalau dibawa dari satu daerah ke daerah lain itu biar awet? Atau ada nggak di Jakarta sini yang rumput laut? Yang saya tahu di Tangerang ada pabrik minuman rumput laut sih. Cuman kalau seperti tadi yang fresh tadi, seperti latoh tadi, ada nggak di sini? Terima kasih, Pak. Tadi sudah saya paparkan, Bu, mengenai apa itu pengawetannya. Dehidrasi ya? Dehidrasi, Bu. Pengurangan kadar air. Bisa dengan suhu rendah, bisa dengan dikeringkan matahari biasa, tapi dengan yang umum dan yang gampang itu dengan brine, dengan larutan garam atau dengan garam jenuh. Ya. Brine itu dari mulai 50 per mil ppt, ya, sampai ke jenuh 30%. Ya. Jadi ini tergantung waktunya saja. Waktu yang diperlukan untuk rehidrasi itu kita perlu cepat atau lambat. Ya. Kemudian juga kita perlu daya awet yang lebih lama atau tidak terlalu lama, gitu. Jadi ini nanti tergantung dari penggunaannya, pengirimannya. Ya. Jadi rumput laut yang sudah dehidrasi tadi itu kemudian di-pack, dikemas dalam katakan plastik atau kontainer, ya, yang kedap udara. Ya. Kalau bisa disimpan di suhu dingin. Nah, kalau kita mau makan itu yang tadi yang rumput laut dehydrated kolerpa, dehydrated seaweed tadi,
direndam saja, dimasukkan di dalam air. Itu nanti akan akan rehidrasi lagi, balik lagi. Dan itu hampir sama dengan kolerpa segar. Jadi kadar garamnya juga keluar, kemudian kadar airnya masuk. Nah itu nanti tekstur, warna, kemudian rasa itu mirip dengan kolerpa segar. Itu bisa tahan sampai berbulan-bulan. Saya kira kalau teman sebentar 3 hari tidak terlalu kadar garam yang tinggi bisa, ya. Saya kira itu, Bu. Bu Maria, monggo silakan. Iya, Bu Maria, dijualnya di mana? Karena saya tetap menyimpan untuk yang dan itu memang di atas 6 bulan begitu ya. Masih bagus begitu, dan itu tidak saya gunakan suhu dingin, saya tetap menggunakan suhu ruangan. Maksud saya adalah agar tidak menyulitkan begitu di lapangan ketika saya harus mengirim ke satu tempat begitu ya, tidak harus dingin begitu. Dan sampai dengan sekarang sebetulnya masih bagus. Di Jakarta sih bisa saya kirim, kalau Ibu mau coba gitu bisa saya kirimi begitu. Nanti dicoba begitu ya. Memang karena izinnya belum keluar sehingga kita belum bisa menjual secara besar-besaran begitu. Tapi banyak teman-teman saya tuh Chinese itu kalau beli kiloan gitu. Iya. Jual itu sampai 200.000 gitu ya. Dan mereka memang sudah menggunakan kaulerpa ini sebagai metode pengobatan. Belum ada di Jakarta, belum dipasarkan di Jakarta ya, karena belum ya. Belum ada ya. Kalau Ibu berkenan nanti saya kirimi begitu untuk dicoba begitu. Oh ya, nanti kontak-kontak. Saya kan tidak punya duit gitu kalau untuk ke salon gitu loh. Jadi ya saya pakai sendiri juga gitu loh. Jadi kalau hari-hari libur saya pakai gitu. Masker kecantikan. Enak gitu karena memang kan bahannya saya tahu sendiri. Ada lagi teman saya yang bule Pak, yang orang Jerman selalu pakai juga ya? Gitu karena ya tadi dia merasa aman gitu ya. Pengemasan jadi saya mengemas 20 gram gitu ya, per 20 gram kering begitu ya. Artinya nanti kalau dikembang lagi. Karena gini, kalau tadi ada yang menanyakan boleh nggak makan banyak-banyak. Kalau saya sih hanya 50 gram saja per hari. Itu sudah cukup gitu ya. Jadi kalau emang enak sih kalau makan pakai sambal, pakai ikan gitu ya. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan tuh ya 50 gram aja gitu udah cukup sih. Udah terasa kalau misalnya di leher kita juga bisa terasa sekali kalau banyak lendir di leher gitu kita makan juga langsung larut begitu. Jadi itu tadi teman-teman saya yang Chinese itu udah terbiasa melakukan pengobatan menggunakan kaulerpa ini gitu. Nah, jadi kami mengemas dalam saset aluminium foil itu dengan harga 20.000 per. Iya. Berapa on itu, Bu? 1 on? Iya, 1 on, Pak. Bu Maria, kalau misalnya Bu Nunik pulang ke Jepara, terus bawa latoh dari sana, gimana Bu bawanya? Iya Pak, nomor 1 yang paling penting latoh tersebut sudah bersih Pak. Ya, harus betul-betul bersih begitu. Nah kemudian kita lapisi dengan daun karena daun itu sendiri memberikan memberikan kelembapan juga gitu, daun pisang gitu ya. Ya, daun pisang gitu ya. Jadi dilapiskan bagian bawahnya dengan batang-batang pisangnya, kemudian dilapiskan lagi daunnya, kemudian baru latohnya itu disimpan gitu ya. Tetapi tadi dengan catatan harus betul-betul sudah bersih Pak, karena kan kalau kita bawa fresh itu kita kemana-mana itu kan nggak bawa nggak ada air laut ya kan. Nah berarti dari sana memang harus betul-betul bersih. Begitu juga ketika saya mendapat kiriman dari teman-teman dari daerah, berbagai daerah, pasti saya minta mereka betul-betul sudah bersih, melakukan purifikasi sebaik mungkin walaupun belum menggunakan UV begitu. Bu Maria, ini ada lagi yang mau nanya nih. Bu Komelia, monggo silakan Bu Komelia.
kalau mau ditanyakan langsung. Ini dari Tual, Bu, nih, Bu. Tual, silahkan Ibu. Bu Komelia. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang. Kebetulan saya berdomisili di Tual nih kan latonya banyak. Biasanya ini dibilang lat. Yang tadi Ibu bilang ada bikin buat masker untuk kecantikan. Maunya cara sederhana. Biar untuk buat maskernya tuh gimana Bu? Biar dipakai sehari-hari. Karena biasanya di sini kebanyakan dikonsumsi saja. Dibeli dari masyarakat dan kemudian dipakai. Latoh ini di Indonesia ya atau Kaulerpa ini kan sebetulnya melimpah gitu. Nah, persoalannya kan tadi sebagian kecil saja yang sudah mengetahui cara penyimpanan atau cara pengemasan atau cara mempertahankan agar Kaulerpa ini bisa tahan lama gitu ya. Tapi kan kebanyakan kan nggak tahu begitu. Nah, contoh yang tadi di NTT, kalau memang selautnya seperti itu begitu ya, tapi kemudian tidak ada penanganan pasca panennya, itu kan berarti sebentar saja ya kan. Nah, kalau memang yang di Solomon itu memang Kaulerpa atau latoh ini dikonsumsi hari-hari oleh masyarakat banyak gitu ya. Nah, sehingga serapannya itu bagus begitu. Nah, kalau yang di NTT sebanyak itu kemudian tidak didistribusikan dengan segera, ya berarti kan barang ini rusak gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian saya coba untuk membuat sirup, saya membuat sabun, saya membuat masker gitu ya, bahkan kerupuk dan sebagainya tuh Bu ya. Itu agar tadi Pak Bu kita bisa memanfaatkan latoh ini sebanyak mungkin begitu dan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari maupun tadi kalau misalnya kita bisa jual berarti kan untuk penambahan income keluarga begitu ya. Nah, tapi kalau Ibu mau bicara resep tentunya nggak bisa di sini karena itu ada waktu ya. Jadi nanti kembali lagi ke Pak Singgih gitu ya. Jadi nanti lewat Pak Singgih nih gitu karena ya. Bisa tapi secara secara singkat saja bahwa latoh ini akan dicampurkan dengan madu ya, kemudian dengan susu, kemudian dengan zaitun begitu ya, seperti layaknya sehingga lebih lagi pemanfaatannya. Ada lagi orang tanya, boleh nggak Bu latoh dipakai begitu saja? Banyak ya. Jadi kalau di di beberapa daerah itu mereka juga langsung sudah dicuci langsung kemudian di blender kemudian dia mereka pakai gitu aja ya nggak ada dampak. Ini hanya mungkin kalau ditambahkan dengan madu dan sebagainya tujuannya adalah karena memang kosmetik begitu ya masuknya yaitu tentu ada penambahan efek lagi gitu ya itu lebih dan kemudian harum begitu ya karena sudah sudah proses gitu. Kalau langsung tentunya itu amisnya masih tinggi sekali begitu. Ya. Kalau soal resep nanti bisa minta ke melalui Pak Singgih. Oke Bu. Di Wakatobi itu juga banyak Bu. Tadi ada chat dari Kak Rahman ya tadi ada cerita di Wakatobi itu banyak. Dan itu dimakan begitu saja sama jeruk katanya. Dan perasan jeruk itu. Ya betul Pak. Jadi kalau kemarin itu dari Tual juga ada satu SMK yang sudah membuat sirup. Hanya saya memang agak menyayangkan gitu karena ditambah-tambahkan dengan bahan-bahan lain begitu ya. Padahal nggak usah begitu. Cukup dengan ya itu hanya menggunakan jeruk nipis saja gitu ya. Atau jeruk lemon gitu memang itu fungsinya selain untuk menghilangkan bau amis begitu ya juga menambah cita rasa yang segar begitu enak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau di Takalar tadi yang belum banyak dijelaskan oleh Pak Bandol maupun Bu Maria di sana itu lawi-lawi ini atau latoh ini dijual di pasar-pasar dalam karung-karung gitu terus dicenukkan apa? Diogokkan satu onggok. Iya. Ditaning, Pak. Ya? Ditaning. Ya, iya. Itu.
Nah itu biasanya 5 onggok itu 5 onggokan kecil itu harganya 25.000 gitu. 25.000 satu onggok itu berarti 5.000. Tapi itu langsung diambil dari laut, belum dibersihkan. Jadi mereka itu biasanya makan dibikin urap, dicampur urap. Saya pernah makan juga di sana. Kemudian ada juga yang dicabein, tapi nggak dikuahin ya. Cabein, ada cabenya, ada sayur yang lain, kemudian dimakan dengan ikan dan sebagainya. Dipakai seperti Bu Nuri tadi cerita, dipakai untuk lalapan dengan sambal gitu ya, sambal. Nah, beberapa supermarket di Sulawesi Selatan itu sudah menjual dalam bentuk yang dikemas plastik. Itu produksi teman-teman dari Balai Takalar, Balai Budidaya Takalar, sudah dijual sana. Satu kantong plastik itu harganya 75.000. Itu kalau nggak salah 1/4 kilo. 1/4 kilo, berarti 1 kilonya 300. Ya. Nah, sekali. Jadi kalau misalnya Bu Nunik tadi pulang ke Jepara, bawa ke sini itu aja gitu dari itu. Jadi, nah kalau biasanya kita itu kalau mau makan yang latoh tadi kita celup pakai air aqua, kita celup itu untuk membilas ya supaya bersih lagi gitu. Ada juga yang pakai air aqua yang dipanaskan yang agak anget itu, yang keluar dari dispenser itu, dan itu langsung dimakan gitu aja. Yang tadi sampaikan Pak Bagus rasanya itu krenyes gitu. Jadi sensasi krenyesnya itu yang bikin kita ketagihan gitu ya. Krenyes, kemudian ada asinnya, ada asamnya, ada gurihnya. Beberapa ada yang agak pedas, pedas. Yang tadi di Binuangan itu disebut pedesan karena memang pedas. Dia itu Racemosa. Tetapi yang dimaksud dengan anggur laut itu yang bulat-bulat tadi, yang bulat-bulat kecil, yang namanya Caulerpa lentiliflora. Jadi berbulir-bulir gitu. Itu cukup mahal harganya. Jadi kalau di Australia itu sudah ngambil dari Vietnam, dia impor dari Vietnam. Kita sendiri juga sudah ekspor ke Jepang. Tapi jumlahnya masih belum banyak, masih ratusan kilo. Pak? Iya, monggo Bu. Iya, saya kan terakhir kemarin 9 Januari kan saya di New York gitu ya. Itu malah ada yang lucu gitu ya. Jadi kalau teman-teman bule itu minum wine, kalau tadi kan Pak Bagus bilang apa itu ya. Jadi mereka minum wine itu juga pakai lentilifera anggur lautnya itu dihidupkan dulu, terus dia minum wine. Terus katanya di dalam itu kletus-kletus gitu katanya tuh. Nah terus ya saya disuruh coba, saya bilang cara saya makan beda, saya bilang nggak pakai wine tuh, kalau saya pakai sambal kan. Iya, jadi